Hai semuanya, selamat hari Minggu, Shalom. Hari ini tanggal 13 Desember 2020, kembali kita dalam ibadah anak-anak sekolah Minggu HKBP Dapur 12. Dan hari ini adalah Minggu Advent yang ketiga. Nah, anak-anak sekolah Minggu yang dikasihi Tuhan Yesus, kita mari mempersiapkan diri kita dalam ibadah kita hari ini. Persiapkan hatinya, persiapkan Alkitabnya, persiapkan juga persembahannya kepada Tuhan. Kita akan memulai ibadah kita adik-adik, semuanya duduk yang manis, dan kita akan bernyanyi dari buku Kidung Jemaat dari nomor 3 ayat 1 dan ayat 2. Semuanya kita bernyanyi ya. Kita nyanyikan ayat 2 ya. Mari kita nyanyikan ayat 2. Kau memberi, kau mengampuni, kau limpahkan rahmat-Mu, sumber air hidup ria, lautan kasih dan restu, yang mau hidup dalam kasih, kau jadikan milik-Mu, agar kami menyayangi, meneladan kasih-Mu. Oke adik-adik, kita sudah bernyanyi. Saatnya kita berdoa. Lipat tangan, kita berdoa. Bapa yang baik, terima kasih hari ini kami akan beribadah dalam ibadah sekolah minggu. Berkatilah kami mulai dari awal, pertengahan hingga akhir ibadah ini. Biarlah Tuhan ini menjadi sukacita bagi kami. Biarlah Tuhan Engkau menjamah hati kami dan terimalah ibadah kami ini. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Adik-adik yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita sudah berdoa dan kita akan kembali bernyanyi lagi. Hai siarkan di gunung. Kidung Jemaat nomor 120. Oke adik-adik, kita masuk dalam titah. Hari ini titah kita adalah titah yang ke-6 sampai titah yang ke-9. Mari kita sama-sama ucapkan. Titah yang ke-6, jangan engkau membunuh. Titah yang ke-7, jangan engkau berzina. Titah yang ke-8, jangan engkau mencuri. Titah yang ke-9, jangan engkau berdusta. Demikianlah titah kita hari ini. Kita sama-sama berdoa. Ya Allah, kuatkanlah kami
untuk dapat melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Adik-adik, kita akan mendengarkan firman Tuhan, tapi sebelumnya kita bernyanyi dulu ya. Satu lagu dari Kidung Jemaat nomor 184, Yesus sayang padaku. Sama-sama kita nyanyi ya. Yesus sayang padaku, Alkitab mengajarku, walau ku kecil lemah, aku ini miliknya. Yesus Tuhanku sayang padaku, itu firman-Nya di dalam Alkitab. Lagi ya. Yesus sayang padaku, Ia mati bagiku, dosaku dihapusnya, surga pun terbukalah. Yesus Tuhanku sayang padaku, itu firman-Nya di dalam Alkitab. Oke adik-adik, kita sudah bernyanyi, saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Kita berdoa. Bapa yang baik, hari ini kami akan mendengarkan firman. Kuasai hati dan pikiran kami dalam membaca firman-Mu dan mendengarkan firman-Mu. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Shalom. Adik-adik yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan hari ini, pada minggu ini, diambil dari Matius 25 ayat 1 sampai 13. Matius 25 ayat 1 sampai 13. Kita akan mendengarkannya dan semuanya dengar sini. Dengarkan Inang ya. Karena ayatnya begitu panjang, adik-adik boleh membacanya di rumah untuk secara lengkap, tapi Inang akan menceritakannya tentang Matius 25 ayat 1 sampai 13. Nah, dalam Alkitab Matius 25 ayat 1 sampai 13 itu bercerita tentang perumpamaan gadis-gadis yang bodoh dan gadis-gadis yang bijaksana. Jadi dalam Alkitab diceritakan ada 10 gadis, yang 5 diantaranya bijaksana, yang 5 lagi bodoh. Nah, ke-10 gadis ini mereka sedang menanti-nantikan kedatangan mempelai. Gadis-gadis yang bijaksana ini dalam menantikan mempelai, mereka membawa pelita serta membawa minyak di dalam buli-buli. Tetapi gadis yang bodoh tidak. Mereka membawa pelita tetapi tidak membawa minyak cadangan. Nah, pada saat itu mereka sedang menunggu-nunggu kedatangan mempelai. Tetapi karena mempelai itu lama datangnya, akhirnya mereka pun mengantuk lalu tertidur. Nah, pada saat itu tengah malam ada suara yang berseru-seru datang. Dengan suara keras, suara itu mengatakan, "Mempelai sudah datang, songsonglah dia," katanya. Lalu ke-10 gadis itu pun cepat-cepat bangkit dari tidurnya. Mereka membereskan pelitanya. Nah, gadis-gadis yang bijaksana tadi yang 5 orang, mereka segera mengisi minyaknya. Lalu pelitanya tetap menyala. Sementara gadis-gadis yang bodoh tadi, pelitanya hampir padam. Kasihan ya, kasihan. Lalu apa yang mereka lakukan? Gadis-gadis bodoh tadi itu berkata, datang
kepada perempuan-perempuan bijaksana tadi. Berilah sedikit minyakmu, katanya. Lalu gadis-gadis yang bijaksana tadi berkata, oh maaf, tidak cukup minyak ini untukmu dan untuk saya, katanya. Kamu sebaiknya pergi membeli. Begitu. Lalu gadis-gadis yang bodoh tadi ini pun pergi untuk membeli minyak. Tetapi ketika mereka pergi, mempelai sudah datang. Lalu mempelai itu masuk ke dalam ruangan perjamuan bersama dengan gadis-gadis yang bijaksana tadi. Sementara mereka sudah masuk, gadis-gadis bodoh tadi itu datang. Tetapi pintu sudah ditutup. Lalu mereka mengetuk-ngetuk. Tuan, Tuan, bukakanlah pintu bagi kami, katanya. Tetapi apa yang dikatakan mempelai itu? Ada yang tahu tidak? Coba lihat Alkitab. Alkitabnya pada ayat yang ke-12. Apa jawab mempelai itu? Katanya begini. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya aku tidak mengenal kamu. Karena itu berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu akan hari maupun saatnya. Bagaimana? Kasihan ya gadis-gadis bodoh. Karena kurang persiapan, mereka jadi tidak bersama dalam kebahagiaan itu. Nah, apa yang mau dikatakan firman Tuhan ini terhadap kita anak-anak sekolah minggu? Adik-adik, yang mau Tuhan katakan adalah ini tentang kerajaan sorga. Kerajaan sorga adalah rahasia Tuhan. Kapan Tuhan datang, kapan Tuhan akan tiba kepada kita masing-masing, kita tidak tahu. Yang tahu hanya Tuhan Allah. Oleh sebab itu, manusia harus bersiap-siap. Bersiap-siap. Kapanpun Tuhan datang menemui kita, kita harus bersiap-siap. Kapanpun Tuhan datang menjemput kita untuk masuk dalam rumahnya, kita harus bersiap-siap. Untuk itu anak sekolah minggu gak boleh lalai. Pakai waktu. Kalau dia mau sekolah minggu, tetap sekolah minggu. Persiapkan diri mulai dari kecil, kita sudah harus mengenal Tuhan. Oke adik-adik, kita harus beribadah, kita harus berdoa, mendekatkan diri pada Tuhan, berbuat baik. Pokoknya bersiap-siap. Kapanpun Tuhan datang, saya tetap menjadi anak-anak terang, bukan anak-anak dalam kegelapan. Nah, itu yang pertama, harus bersiap-siap. Yang kedua, anak sekolah minggu juga dalam kehidupan sehari-hari harus bersiap-siap supaya tidak menyesal. Nah, kalau orang tuanya sudah bilang siap-siap ya, nanti kita pergi berenang katanya. Lalu karena nunggu lama, mereka tidak siap-siap. Akhirnya ditinggalkan. Kasihan gak? Kasihan. Nah, oleh sebab itu dalam kehidupan sehari-hari anak sekolah minggu harus tetap memakai waktu dengan baik. Jangan lamban, jangan lelet, jangan suka mengabaikan waktu. Pakai waktu. Kalau belajar, belajar dengan baik. Oke? Waktu tidur yang baik. Begitu anak-anak Tuhan. Anak-anak yang taat, anak-anak yang pintar, yang cerdas, dan yang tentunya beriman. Oke adik-adik yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, demikian firman Tuhan hari ini. Persiapkan bagi Dia hati kita, pikiran kita harus fokus kepada Tuhan. Amin. 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 Mari kita berdoa. Lipat tangan, kita berdoa. Bapa yang baik, terima kasih hari ini Tuhan masih memberikan kami kesempatan untuk mendengarkan firman Tuhan. Biarlah firman-Mu itu menjadi rema bagi setiap anak-anak kami. Tuhan berkatilah anak-anak sekolah minggu dimanapun mereka berada, serta berkatilah pekerjaan orang tua mereka. Bapa yang baik, kami berdoa untuk gereja-Mu. Kau kiranya memberkati semua jemaat-Mu. Begitu juga buat negara kami ini, buat pemerintahan kami yang sudah terpilih. Tuhan yang memberikan hikmat bijaksana buat pemimpin-pemimpin kami. Terlebih Tuhan, kami berdoa secara khusus buat pandemi COVID-19 ini. Tuhan yang sirnahkan, pulihkan bumi kami, pulihkan bangsa kami. Kami berdoa untuk tahun 2021, kami kiranya boleh kembali beribadah di bait-Mu yang suci.
Karena kami sudah sangat rindu untuk beribadah di bait-Mu yang suci, rindu untuk bersekolah kembali. Ampuni kami Tuhan dari dosa kami, agar kami layak disebut sebagai anak-Mu yang terkasih. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa serta mengucap syukur. Amin. Adik-adik, kita akan memberikan persembahan kepada Tuhan. Kita akan bernyanyi sambil mengumpulkan persembahan. Persembahan kami sedikit sekali, kiranya Tuhan terimalah persembahan kami. Sekali lagi ya. Persembahan kami sedikit sekali, kiranya Tuhan terimalah persembahan kami. Oke, kita akan akhiri ibadah kita. Kita bersama-sama di dalam doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti juga kami yang mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia dari Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus kiranya menyertai dan memberkati kita sekalian. Amin. Kita nyanyikan. Amin. 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 Shalom. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian.